Halo semuanya, selamat datang kembali di Nalaris. Oke, coba deh kalau saya sebut investasi logam mulia. Apa yang pertama kali kepikiran? Pasti emas kan? Sang raja aset safe haven, simbol kekayaan yang udah nggak lekang oleh waktu. Selama berabad-abad, emas itu jadi benteng kalau ekonomi lagi gonjang-ganjing. Tapi, gimana kalau ternyata ada adiknya emas yang selama ini kita anggap remeh, tapi diam-diam performanya, wah, jauh lebih fenomenal. Sebuah logam yang kilaunya itu nggak cuma buat dipajang di berangkas, tapi justru jadi nyawa dari revolusi teknologi yang lagi kita jalanin sekarang. Yap, hari ini kita nggak akan ngomongin emas. Kita bakal kupas tuntas logam yang lagi jadi bintang baru. Perak. Kenapa sih tiba-tiba semua orang ngomongin perak? Apa benar dia ini emas baru di era digital? Kok bisa harganya melesat ninggalin emas jauh di belakang? Dan yang paling penting, apa sih sebenarnya kekuatan dan juga resiko yang ngumpet di baliknya? Nah, di pembahasan mendalam kali ini, kita akan bongkar semuanya, lapis demi lapis, supaya kalian ngerti betul kenapa logam ini begitu spesial, sekaligus kompleks. Yuk, kita mulai. Oke, buat permulaan, biar kebayang, kita sandingkan dulu nih dua jagoan ini. Di satu sisi, kita punya emas. Ya, kita semua tahulah emas ini standar utamanya, aset safe haven yang paling bisa diandalin. Kalau ada krisis, perang, atau inflasi menggila, semua investor, bahkan bank sentral sekalipun, larinya pasti ke emas. Sifatnya itu cenderung lebih kalem, volatilitasnya lebih rendah. Penggunaan di industrinya sih ada, tapi ya relatif terbatas. Paling banyak buat perhiasan mewah atau komponen elektronik kelas atas. Nah sekarang kita lihat perak. Disinilah ceritanya jadi jauh lebih seru dan rumit. Perak ini punya dua kepribadian yang kuat. Iya, dia juga aset safe haven yang dicari pas lagi krisis. Tapi di sisi lain, dia juga salah satu logam industri paling vital di muka bumi. Nah, karakter ganda inilah yang jadi sumber kekuatannya, tapi sekaligus juga kelemahannya, yang bikin harganya jauh lebih liar. Dan poin terpenting yang jadi tema utama kita hari ini, perak itu super krusial buat teknologi masa depan. Jadi kalau emas itu ibarat benteng pertahanan kekayaan yang kokoh, perak ini bisa dibilang pedang bermata dua. Dia bisa jadi tameng, tapi sekaligus juga mesin pendorong inovasi. Perbedaan mendasar inilah kunci buat ngerti kenapa harga perak belakangan ini ugal-ugalan banget. Nah, omongan dua nggak cukup kan? Coba kita lihat datanya langsung. Slide ini, jujur ya, munjukin gambaran yang, wow, cukup bikin kaget. Ini performa harga tahunan. Lihat deh barnya emas, naik sekitar 72%. Angka yang luar biasa kan? Investor emas pasti senyum lebar. Tapi, coba sekarang geser pandangan kalian ke bar di sebelahnya. Itu perak. Kenaikannya 181%. Gila kan? Lebih dari 2 kali lipat performa emas. Ini bukan lagi sekedar naik biasa, ini tuh ledakan harga. Angka ini bukan cuma angka, ini sinyal kuat kalau ada sesuatu yang fundamental lagi berubah di pasar. Ini yang bikin kita semua jadi nanya, ada apa nih sebenarnya? Kenapa logam yang sering diremehin ini tiba-tiba jadi jawara? Dan lonjakan ini bukan anomali sesaat loh. Ini didorong sama kekuatan-kekuatan fundamental yang bakal kita bedah bareng-bareng sekarang. Oke, kita masuk ke bagian pertama buat bongkar misteri ini. Dua wajah logam perak, aset investasi klasik, pahlawan industri modern. Nah, disinilah letak jantung dari semua gejolak harganya. Kita udah nggak bisa lagi ngelihat perak cuma dari satu sisi, entah itu sebagai investasi doang atau sebagai komoditas industri doang. Buat benar-benar paham, kita harus ngelihat kedua perannya ini barengan, karena keduanya ini saling tarik-menarik dan menciptakan pasar yang unik banget. Di satu sisi, dia itu penyimpan nilai klasik yang udah dipakai manusia ribuan tahun. Di sisi lain, dia adalah komponen super penting yang nggak tergantikan dalam revolusi teknologi hijau dan digital yang lagi kita alami. Yuk, kita bedah satu persatu. Ada satu julukan lama yang mungkin sering banget kita dengar. Perak itu emasnya orang miskin. Kalimat ini seolah-olah bilang kalau perak itu cuma alternatif murahan buat orang yang nggak kebeli emas. Saya mau kita semua sekarang juga buang jauh-jauh anggapan kuno itu. Pernyataan di slide ini penting banget. Perak bukan hanya sekedar emasnya orang miskin. Kenapa? Karena di dunia sekarang anggapan itu udah benar-benar nggak relevan. Nilai perak sekarang itu nggak lagi cuma ditentukan dari langkah atau enggaknya dia sebagai logam mulia, tapi juga dari kegunaannya yang mutlak dibutuhin. Kalau kita nganggap dia cuma versi murahnya emas, artinya kita kelewatan separuh ceritanya, bahkan mungkin bagian paling penting yang bikin harganya terbang sekarang. Perak punya fundamentalnya sendiri yang makin hari makin kuat dan terlepas dari emas. Slide ini ngejelasin lebih detail soal peran ganda yang tadi kita singgung. Coba kita lihat lebih dalam. Pertama, sebagai aset lindung nilai. Ini wajah klasiknya. Sama kayak emas, perak, itu fungsinya buat ngelindungin kekayaan kita dari inflasi, ketidakpastian ekonomi, atau konflik geopolitik. Tapi lihat poin kedua. Nah, ini dia wajah modernnya yang jauh lebih menarik, sebagai logam industri vital. Disinilah letak mesin pendorongnya. Coba lihat daftarnya.
Panel surya, kendaraan listrik alias EV, infrastruktur jaringan 5G, dan artificial intelligence, sampai, ya ampun, hampir semua perangkat elektronik yang kita pegang tiap hari. Perak itu punya konduktivitas listrik dan panas paling tinggi di antara semua logam, yang bikin dia jadi bahan sempurna yang susah banget digantiin buat aplikasi-aplikasi ini. Jadi, tiap kali kalian lihat berita soal rekor pemasangan panel surya, atau penjualan mobil listrik yang meledak, atau pembangunan data center raksasa buat AI, ingat, semua itu secara langsung dan masif naikin permintaan buat perak. Perak itu ibarat urat nadinya transisi energi dan revolusi digital global. Biar kalian dapat gambaran seberapa gede sih skala permintaan industri ini, coba lihat angka di slide ini. 10 ton. Itulah jumlah perak yang dibutuhin buat setiap 1 gigawatt kapasitas panel surya yang dipasang. 1 gigawatt itu bukan angka main-main doh, itu kira-kira setara sama energi yang bisa nerangin 1 kota ukuran sedang. Sekarang coba bayangin ini, seluruh dunia lagi balapan pasang ratusan gigawatt panel surya tiap tahun buat ngejar target nol emisi. Menurut data dari Global Data, instalasi panel surya global itu udah tembus 550 gigawatt per tahun. Artinya, ada kebutuhan sekitar 5.500 ton perak cuma dari sektor panel surya doang. Dan ini baru dari satu sektor, kita belum ngomongin mobil listrik. Setiap mobil listrik itu mengandung antara 25 sampai 50 gram perak di komponen elektroniknya. Dengan jutaan mobil listrik dijual tiap tahun, ini nambah ratusan ton lagi permintaan perak. Angka-angka ini nunjukin betapa masif, nggak bisa dihindari, dan terus tumbuhnya permintaan industri buat perak. Oke, tadi kita udah lihat sisi permintaan yang meledak-ledak. Sekarang kita lihat sisi lain dari neracanya yang bikin situasi ini jadi makin panas, pasokan. Nah, bagian kedua ini judulnya Permintaan Meroket, Pasokan Terbatas. Dan subtitlenya ini adalah poin utamanya, terjadinya defisit struktural di pasar perak. Ini dia inti dari drama yang lagi terjadi di pasar. Ketika permintaan yang didorong sama revolusi teknologi ketemu sama pasokan yang kaku, susah ditambahin dan bahkan cenderung turun, ya terjadilah ketidakseimbangan yang fundamental. Ini bukan lagi cuma fluktuasi pasar biasa, ini tuh pergeseran struktural yang berpotensi ngubah peta pasar perak buat tahun-tahun ke depan. Yuk kita samain dulu pemahaman kita soal istilah kunci di sini. Apa sih defisit struktural itu? Slide ini ngasih definisi yang jelas banget. Suatu kondisi di mana permintaan global secara konsisten melebihi pasokan global selama beberapa tahun berturut-turut, yang akhirnya bikin cadangan yang ada terus-terusan dikuras. Kata kuncinya di sini adalah konsisten dan berturut-turut. Jadi ini bukan masalah setahun doang di mana permintaan kebutuhan lagi tinggi. Ini tuh tren jangka panjang di mana dunia secara kolektif make perak lebih banyak daripada yang bisa diproduksi sama semua tambang di dunia digabungin. Dan kalau udah begini, satu-satunya cara buat memenuhin permintaan, ya dengan ngambil dari stok atau cadangan yang udah ada, yang disimpan di brankas-brankas di seluruh dunia. Pertanyaannya, gimana kalau cadangan itu digerogotin terus-menerus? Nah, itulah yang bikin pasar perak tegang banget sekarang ini. Terus, udah berapa lama defisit ini terjadi? Lini masa di slide ini ngejawab semuanya. Defisit pasar perak global. Tahun pertama defisit, tahun kedua defisit lagi, tahun ketiga masih defisit. Dan sekarang kita ada di tahun keempat defisit berturut-turut. Bahkan proyeksi dari lembaga-lembaga top kayak Silver Institute bilang kalau tahun 2025 bisa jadi tahun kelima. Ini bukti kalau yang kita lihat ini bukan kebetulan, tapi sebuah pola yang udah mengakar. Cadangan perak global yang ada di atas tanah itu udah menyusut sekitar 800 juta ons cuma dalam 4 tahun terakhir. Di sisi lain, produksi tambang itu susah banget buat naik. Buka tambang baru itu butuh waktu bertahun-tahun dan investasi miliaran dolar. Bahkan Meksiko, produsen perak terbesar di dunia, malah ngelaporin penurunan produksi. Jadi kita punya permintaan yang naik terus secara eksponensial dan pasokan dari tambang yang stagnan atau bahkan turun. Ini resep yang sempurna buat tekanan harga jangka panjang. Jadi, apa sih dampak nyata dari defisit struktural ini? Jawabannya ada di grafik ini. Ini adalah pergerakan harga perak sepanjang tahun 2024. Kalian bisa lihat jelas banget kan? Tren kenaikannya signifikan. Tentu ada gejolak, ada naik turun jangka pendek yang nunjukin volatilitasnya. Tapi garis tren besarnya jelas nunjuk ke atas. Grafik ini tuh visualisasi langsung dari teori ekonomi yang barusan kita bahas. Ketika permintaan secara konsisten lebih besar dari pasokan selama bertahun-tahun, ya harganya cenderung akan naik. Defisit yang menaun ini seolah-olah jadi lantai di bawah harga, bikin harganya lebih susah buat jatuh dalam dan lebih gampang buat kedorong naik tiap kali ada sentimen positif baru. Setiap kenaikan ini adalah cerminan dari pertarungan antara permintaan yang gak ada habisnya dan pasokan yang terbatas. Sejauh ini, ceritanya kedengaran bagus banget kan buat perak? Permintaan kuat, pasokan terbatas, harga naik. Tapi, sebelum kita terlalu ke bawah euforia, sekarang waktunya buat reality check. Kayak semua peluang investasi, selalu ada sisi lain dari koinnya. Nah, bagian ketiga ini penting banget, risiko di balik kilau. Dan subtitlenya ini jadi pengingat krusial,
volatilitas adalah pedang bermata dua. Semua faktor yang bisa bikin harga perak melesat naik dengan cepat, itu juga faktor yang sama yang bisa bikin harganya anjlok dengan tajam. Penting banget buat kita ngelihat gambaran yang seimbang dan paham apa aja potensi bahaya di baliknya. Dan ini bukan cuma teori loh, ini peringatan langsung dari para profesional di pasar. Coba kita simak kutipan dari Ruli Arya Wisnubroto dari Mirae Aset Sekuritas. Perak kalau misalkan sudah terlalu tinggi naiknya, juga kemungkinan koreksinya juga besar kan? Ini peringatan yang lugas dan penting banget. Logam yang bisa naik 181% dalam setahun juga punya potensi buat ngalamin koreksi atau penurunan harga yang sama dalamnya. Sifat spekulatif pasar perak ditambah volatilitasnya yang tinggi, artinya banyak uang panas yang bisa keluar secepat dia masuk. Kenaikan yang tajam sering banget diikuti sama aksi ambil untung alias profit taking besar-besaran yang bisa menekan harga balik turun lagi dengan cepat. Jadi ini jelas bukan aset buat investor yang gampang panik. Slide ini ngerangkum beberapa risiko utama yang perlu kita waspadai. Yuk kita bahas satu persatu lebih dalam. Pertama, volatilitas tinggi. Artinya, nilai investasi kalian bisa berubah drastis dalam hitungan hari, bahkan jam. Kedua, ketergantungan industri. Nah, ini kebalikannya dari kekuatan industrinya. Kalau sampai terjadi perlambatan atau resesi ekonomi global, aktivitas pabrik-pabrikan bakal menurun. Dan itu bisa ngehantam permintaan industri buat perak, yang akhirnya neken harganya. Jadi, nasib perak itu terikat banget sama kesehatan ekonomi global. Ketiga, likuiditas lebih rendah. Meskipun pasarnya gede, pasar perak itu nggak seliquid emas. Artinya, kadang-kadang bisa lebih susah buat ngejual perak dalam jumlah besar dengan cepat, tanpa ngaruh ke harganya. Apalagi kalau kalian investasinya dalam bentuk fisik. Terakhir, spread jual beli yang lebar. Gampangnya, ini selisih antara harga pas kalian beli perak dan harga pas kalian bisa jual lagi. Nah, buat perak, selisih ini cenderung lebih lebar daripada emas. Artinya, begitu kalian beli, kalian itu udah langsung rugi beberapa persen. Dan harga harus naik lumayan tinggi cuma buat balik modal aja. Mengingat volatilitasnya yang tinggi, gimana caranya sebagian investor mencoba buat ngakalin pasar perak? Salah satu alat analisis yang sering dipakai itu namanya rasio emas per perak atau gold-silver ratio. Definisinya simple banget, ini adalah angka yang nunjukin berapa ons perak yang kalian butuhin buat beli 1 ons emas. Contohnya, kalau rasionya 80, artinya harga 1 ons emas itu setara sama harga 80 ons perak. Para investor sering ngebandingin rasio saat ini sama rata-rata historisnya. Dulu-dulu, rata-rata rasio ini ada di sekitar 50-60, jadi pas rasio ini melonjak tinggi misalnya ke 80 atau 90, beberapa analis nganggap kalau perak lagi murah atau undervalued dibandingin sama emas dan sebaliknya. Tapi penting buat diingat, ini bukan rumus ajaib buat nebak harga ya. Ini lebih kayak salah satu indikator tambahan aja yang bisa bantu ngasih konteks historis soal valuasi kedua logam ini. Oke, kita udah bedah sisi positifnya yang didorong sama permintaan teknologi masa depan dan defisit pasokan yang kronis. Kita juga udah sorot sisi negatifnya yang penuh sama resiko volatilitas dan ketergantungan sama ekonomi. Sekarang, kita sampai di pertanyaan pamungkas. Jadi, layakkah perak diinvestasikan? Nah, di bagian akhir ini, kita bakal buka semua kartu di atas meja, nyajiin semua argumen dalam satu gambaran besar, supaya kalian bisa bikin penilaian yang lebih matang. Oke, ini dia rangkuman dari semua obrolan kita. Biar gampang, kita jejerin aja plus minusnya. Di kolom keunggulan atau pro-nya, kita punya cerita fundamental yang kuat banget, permintaan industri dari sektor energi hijau dan teknologi yang kayaknya nggak akan ada matinya. Terus, harganya lebih masuk akal dibanding emas, jadi lebih banyak orang bisa ikut investasi. Potensi kenaikannya juga bisa lebih ngebut dan eksplosif dibandingkan emas, dan pastinya bagus buat diversifikasi portofolio. Tapi, kita harus lihat juga sisi risiko atau konnya, dan ini nggak main-main. Pertama, volatilitas harga yang super tinggi, bisa bikin jantungan. Kedua, dia rentan banget kalau ekonomi global lagi lesu. Ketiga, likuiditasnya nggak sebagus emas. Dan yang terakhir, seperti yang para analis udah ingetin, risiko koreksinya itu loh, gede banget setelah naik tinggi. Jadi kalau kita lihat dua sisi ini, jelas banget kan? Perak ini aset yang high risk, high return. Potensi cuannya gede, tapi risikonya juga sama gedenya. Jadi, kita udah lihat dua wajah perak yang saling bertolak belakang. Sebagai pahlawan industri masa depan yang nggak tergantikan, tapi juga sebagai aset investasi yang liar, spekulatif, dan berisiko tinggi. Kita udah lihat datanya yang luar biasa, argumen fundamental di baliknya, dan juga peringatan keras dari para ahli. Pada akhirnya, nggak ada jawaban yang mutlak benar atau salah. Semuanya kembali ke profil resiko, tujuan investasi, dan keyakinan kalian masing-masing. Pertanyaan terakhir dari kami adalah untuk kalian renungkan. Dengan masa depan teknologinya yang begitu cerah, tapi resikonya yang juga sangat tinggi, apakah perak akan menjadi bagian dari portofolio Anda? Terima kasih sudah menyimak analisis mendalam ini bersama Nalaris. Kami harap ini memberikan kalian wawasan baru yang bermanfaat. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Apa sih yang bikin kalian paling tertarik sama perak? Permintaan industrinya? Atau justru resikonya yang bikin kalian ragu? Kami pengen banget dengar perspektif kalian.
Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya dari Nalaris. Bagikan juga analisis ini kalau kalian merasa bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya.